Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah bin Nastiar dengan tema menjadi hamba Allah yang sejati. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Jadi kalau membaca la haula wala quwata paham dan yakin, Allah cukupi. Karena la haula wala quwata illa billah itu ada tiga hal yang penting. Satu, deklarasi ketauhidan. Yang kedua, ketawakalan. Dan yang ketiga, doa. La haula wala quwata illa billah. Tiada, haula itu adalah kekuatan untuk menghindar, untuk berpindah. Tiada kekuatan, la haula, tiada kemampuan untuk menghindari gelisah, sedih, cemas, sakit, tertipu setan, dizolimi orang. Pokoknya kita tidak ada kemampuan untuk menghindari berbagai hal yang pahit, wala quwwata, dan kita tidak punya kemampuan untuk melakukan kedip mata, senyum, bicara, sholat, saum, baca Quran, sedekah, umroh, haji, dan apapun kebaikan illa billah, kecuali dengan Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi ini hebat sekali karena disebut perbendaharaan surga, karena ini benar-benar bulat keyakinan kita bahwa kita ini gak bisa apa-apa sama sekali kecuali Allah yang nolong. Maka efek dari kalimat tauhid ini luar biasa. Allah sangat suka karena posisi kita menjadi sangat bagus. Jadi posisi terbagus bagi kita di hadapan Allah adalah kita ini tidak ada daya sama sekali. Yang maha kuasa atas segala-galanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa jagat semesta alam ini. Kita makhluk ciptaan, Allah maha pencipta. Kita tidak bisa apapun walaupun mengedipkan mata kecuali Allah yang menolong. Itu yang pertama. Hamba. Dua, kita tidak punya apa-apa sama sekali. Diri ini pun bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang punya selain Allah. Tidak ada orang kaya yang sebenarnya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang ada adalah makhluk ciptaan Allah yang dikehendaki Allah dititipi dunia sesuai dengan kehendak Allah sebagai cobaan, enggak dibawa kemana-mana. Yang kaya, yang berkuasa, yang punya jabatan, yang perkasa, sama ujungnya mati dimakan tanah. Benar? Alexander the Great bonyok dikubur, habis dimakan belatung, dan pasti ada perhitungan lain. Maka hamba Allah yang asli tidak akan kagum sama sekali lihat orang kaya, lihat pejabat, lihat orang terkenal, lihat biasa saja, karena yakin semua itu milik Allah. Tidak kagum dan tidak lengket, biasa saja. Yang ketiga, hamba Allah yang beneran itu jahil, bodoh, tidak tahu apapun. Allah maha tahu segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita ini bodoh kecuali sepercik ilmu dikit yang Allah kehendaki kita tahu. Selebihnya tidak tahu apa-apa.
Maka jangan sotoy, sok tahu maksudnya. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi beberapa menit ke depan, benar? Nggak tahu ini. Yang terjadi hari ini banyak, dan sebagian besar itu tidak terpikirkan, tapi terjadi. Satu, kita ini tidak ada daya. Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, tidak ada setitik pun yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dua, kita tidak punya, Allah pemilik segalanya. Ini bukan punya kita. Kalau punya kita, jangan tua dong, jangan lapar. Mau ngapain capek-capek pakai lapar, ya kan? Tidak bisa kita menua, melemah, bukan punya kita. Kalau punya kita, jangan mati, nggak bisa. Jangan kentut, nggak bisa. Kentutnya harum dong, masa cakep-cakep bau, ya nggak bisa. Bukan punya kita tubuh ini. Tiga, kita tidak tahu, Allah maha tahu. Empat, kita ini berlumur dosa, bergelimang aib, diselimuti kekurangan, kesalahan. Allah maha suci. Tidak ada satupun perbuatan ataupun apapun tentang Allah yang, ini nyebut ini aja tidak sopan ya, yang tidak sempurna, tidak sopan, nyebut tidak. Ada yang tidak sempurna bagi Allah, itu tidak sopan. Karena Allah tuh maha sempurna di atas kesempurnaan apapun yang terbayang, terpikirkan oleh kita. Paham tidak kan? Jadi kita berpikir Allah maha sempurna, itu dangkal sempurna versi kita tuh dibanding kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Kita saja suka kagum ke insinyur yang bikin ini, ya. Ini lebih sempurna. Semuanya makhluk-makhluk didesain, diberi warna, dibentuk, dihidupkan, diurus. Semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisyan. Semua yang ada di langit dan bumi yas'aluhu, kepada Allah meminta. Dan Allah senantiasa dalam kesibukan setiap saat. Sibuk yang tidak bingung, sibuk yang tidak lelah. Jangan membayangkan kita sibuk, ya. Kesibukan Allah mencipta, membentuk, mengadakan, meniadakan, mengangkat, menurunkan, semua menjodohkan, semuanya seisi alam ini diurus oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Makanya kalau orang udah kenal ke Allah, udah, itu nikmat terbesar di dunia, yang berbuah nikmat akhirat, yakin ke Allah. Sebagian besar orang, termasuk kita, kadang-kadang saja ingat Allahnya, ingat juga belum tentu yakin. Kalau sudah yakin, tenang,